Kak Medina sebentar dong, sedikit dong. Kak Medina, cabut Kak, cabut Bang. Kak Medina gimana kabar Kak? Kak hasilnya gimana Kak? Akan mengajukan apa Kak Medina? Bentar Kak, bentar. Kak Medina gimana hasilnya? Ayo Pak, keluar. Kak Medina. Itulah detik-detik ketika Medina Zain masuk ke kantor Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan paksa dari pihak kepolisian. Mengenakan jilbab hitam dan baju tahanan, ditemani sang suami, selebgram yang banyak terlibat kasus penipuan ini, akhirnya hadir di Polda Metro Jaya usai Kamis kemarin sekitar pukul 7 pagi dijemput paksa pihak kepolisian di kediamannya kawasan Bandung, Jawa Barat. Medina dijemput paksa usai 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Kak hasilnya gimana Kak? Akan mengajukan apa Kak Medina? Bentar Kak, bentar. Kak Medina gimana hasilnya? Mundur. Bulan ini tuh dia udah P21 kan sama aku. Dia kayaknya memang salah satu orang yang harus diberi cerai. Nggak puas, bingung. Pengacaranya mana? Aku nggak dampingin dia. Itu respon sendiri. Jadi kok jadi sendirian sih, lagi musuhan apa lagi RDR atau lagi social distancing sih? Jauh-jauhan. Medina yang belakangan disebut pengacaranya tengah menjalani perawatan medis karena kejiwaannya terguncang, terpaksa harus menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Rencananya kondisi kejiwaan Medina juga akan diperiksa kembali guna menjalani penyelidikan atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan sejawatnya Marisha Ica. Ya agak aneh sih, orang kan kalau bermasalah dengan hukum udah tinggal pengadilan yang menentukan sudah sampai di titik itu tersangka P21 pengadilan harusnya kan sudah orang sudah takut gitu, tapi kok dengan gampangnya dia mempunyai masalah-masalah baru. Makanya apa yang dia kemarin ngomong itu benar apa enggak atau karangan dia aja. Soalnya kan kalau misalkan dilihat dari omongannya kemarin bipolar tingkat tinggi itu kan terbukti nggak benar. Terus belum lagi omongan-omongannya dia yang ngomong katanya mau LP-in saya lah, katanya kliennya apa segala macam. Itu benar apa enggak yang keluar dari mulut pengacara itu gitu. Sebelum Medina ditangkap, Rabu lalu kuasa hukum Uci Flowida juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya guna mendapat informasi ihwal rencana penjemputan paksa. Medina dilaporkan Uci Flowida karena diduga melakukan teror dan ancaman ketika wanita paruh-baya itu mempersoalkan tas KW yang dijualnya. Lantas, akankah Medina mendekam di balik jeruji besi atau akan menunggu hasil tes kejiwaan? Kelihatan kurang tidur dari awalnya, kurang tidur, nggak bisa tidur. Anak ke dokter psikolog. Dokter siapa ya? Dokter psikolog. Dokter Amalia. Itu udah megang, beliau suka nelpon tuh. Harus dirawat. Iya, suka curhatnya ke dokter Amalia, bukan ke Buti. Iya, bukan ke Ayah tapi ke dokter Amalia. Bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya. Ya aku serahin aja ke hukum, ke pihak yang berwajib. Aku sebagai warga negara yang tertib hukum ya, kalau misalnya dipanggilnya datang, diminta klarifikasi semua, walaupun aku udah jadi naik tersangka aku tetap hadir. Ya, istri dari Lukman Ashari ini memang nyaris tak pernah reda dari konflik dengan para pesohor, terutama terkait bisnis yang dijalaninya. Beberapa tahun silam ia pernah berseteru dengan pasangan Saskia Sungkar dan Irwan Syah lantaran kerjasama bisnisnya macet. Usai reda perseteruannya dengan Irwan Syah, Medina lalu dilaporkan sejawat bisnisnya sesama selebgram yakni Marisha Ica. Menyusul kemudian Uci Flowida yang melaporkan Medina. Saat kasus tas KW-nya menggantung, tiba-tiba Medina kembali berseteru dengan Uya Kuya karena dugaan penipuan jual beli mobil. Udahlah, ikhlasin aja. Gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan. Kita orang yang biasa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Gue di sini nggak menyalahkan diri gue, nggak menyalahkan dia juga, sama-sama salah. Tapi di sini harusnya ada etikanya gitu loh. Gak usah main sosial media, kan masih bisa duduk bareng. Toh juga jaraknya baru 1 hari gitu, ya kan?
kecuali gue kabur, rumahnya nggak jelas, kliniknya nggak ada di mana-mana gitu kan. Mau jual mobilnya di MRC, ternyata ketika dicek sama teman gue sama showroom itu sinya masih cicilan 31 kali dan ada terlambat gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang kayaknya nggak bisa karena minus banget kalau misalnya lo mau ganti itu sisa mobilnya nggak bakal jadi uang buat DP velgnya gitu loh. Jadi lu percuma. Ya udah, kalau misalkan mau cancel ntar gue balikin. Malam itu gue ada itikat baik untuk ngebalikin duit 5 juta. Ya, harusnya kan kalau misalkan cancel fee pasti ada potongan dong harusnya. Ya kan, namanya juga udah jual beli, hukum jual beli gitu loh. Yang gue bingung, dia pertama bilang buat bayar RS, tapi berikutnya dibilang mau buat bayar sewa klinik yang di Jakarta. Batas jam 6. Dia minta 200 tadinya. Lah, gue bilang gue mau lihat mobilnya dulu baru gue transfer. Dia juga gitu. Tapi dia bilang enggak, gue ini dulu gue perlu, nanti gue pasti gue mobilnya udah gue jaminan banjir enggak? Bekas kena banjir, bekas nabrak enggak? Jaminan 1000%. Kalau ada bekas begitu viralin aja, dia bilang gue gitu. Viralin aja. Ini viral sekarang. Ini viral. Itu saya Uya kompor. Maksudnya apa sih? Nggak tahu, gue dia bilang kotor ngomporin lu katanya. Gue mah nggak perlu dikomporin. Nah sekarang gue tanya, lu kan udah dibayar kan? Udah. Gue kesel justru, kenapa yang bayar lo duluan? Lu nggak punya foto baby lu sih? Jangan sampai hal ini terjadi dan dijadikan apa ya, kita harus belajar cara-cara penipuannya dia gitu, karena bukan 1-2 orang dan bukan orang bodoh gitu yang ditipu. Orang-orang terdekat, orang-orang berpendidikan, justru berarti dia pintar sekali gitu. Sejumlah korban lainnya dari kalangan biasa bahkan ikut bicara ihwal kasus yang membelit Medina. Setelah bertubi laporan atas dirinya menumpuk di Polda Metro Jaya, Medina kemudian dikabarkan ambruk hingga harus dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Ketika Medina mengalami guncangan psikis yang hebat, kedua orang tuanya sempat pasang badan, meminta maaf hingga menangis agar anaknya tak buru-buru diproses hukum. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Kalau nanti insya Allah aku sudah melakukan, tapi dengan tujuan aku seperti ini justru adalah menurut aku jalan terbaik buat dia supaya memang mendidik dan merubah. Tapi ratapan tangis dan permohonan maaf kedua orang tua Medina tak lantas meredakan tensi laporan para seteru Medina. Lantas, akankah kali ini Medina bisa melewati fase pelik ujian hukum yang menderanya? Atau ia akan pasrah pasang badan menjalani hukuman jeruji besi? Jangan ditekan dulu, jangan dibully dulu, jangan dipakai konten. Mohon mas, mohon. Gue dari kemarin nggak ngonten kan, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue ngonten terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam. Gue konten. Mbak mohon, dari hati yang paling dalam ibu mohon. Mohon doanya Medina sehat kembali, bisa berkarya kembali. Kita nggak akan bikin orang lupa. Kita akan terus ingatkan orang supaya kejadian ini tidak Pembelajaran supaya tidak terulang lagi dan ini ada efek jerah. Ya aku nggak apa-apa, aku sabar aja. Aku percaya Allah itu adil, Allah itu nggak tidur. Mudah-mudahan aja permasalahan semua yang aku dapat saat ini menjadi pelebur dosa aku, menjadi hikmah buat aku ke depannya, buat jadi manusia lebih baik. Dan nyaris di waktu bersamaan, kemarin mantan asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Iklima Kim, juga menjalani pemeriksaan terkait kasus yang dilaporkan mantan bosnya. Iklima mendapatkan sekitar 37 pertanyaan seputar tuduhannya terhadap Hotman Paris yang sebelumnya sesumbar disebut pengacara Iklima telah melakukan pelecehan hingga kelainan seksual. Di hadapan awak media, pengacara baru Iklima menyebut jika kliennya adalah korban dari konspirasi oknum profesi advokat yang memanfaatkan Iklima untuk menyerang lawannya. Kronologisnya sudah saya sampaikan semua di dalam, jadi ini kan sudah ke ranah hukum. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang lebih gitu. Masalah yang serius kami hadapi adalah masalah bahwa Iklima Kim dijadikan korban dalam
masalah ini, masalah stru dengan dengan lawannya. Saya tidak mau sebut nama, intinya saya tegaskan bahwa yang menyebutkan bahasa pelecehan seksual, kelainan seksual bukan dari klien kami Iklim Hakim. Dan itu sudah kita tuangkan dalam BAP interview tadi, bahwa klien kami adalah korban dari malpraktek profesi advokat, oknum advokat, ya, yang kami tidak akan sebut namanya. Tentu publik media mengetahui siapa nama yang kami maksudkan itu. Biasa saya kalau orang tinggi itu nggak pernah meremehkan orang gitu. Justru orang yang mau tinggi nih merendahkan orang gitu supaya dia tinggi level, nggak apa-apa. Kan kualitas seorang lawyer itu kan dari ilmunya kan kelihatan dari pikiran dan mulutnya, apa yang dia omongin. Ya, sebelum dilaporkan Hotman Paris, Iklima memang sempat mengaku telah dilecehkan mantan bosnya. Tapi belakangan sejak muncul perlawanan dari Hotman Paris dengan cara melaporkan balik Iklima, wanita Sukabumi Jawa Barat ini seolah tiarap hingga mengaku mengalami sakit. Ia kemudian mengganti kuasa hukumnya, lalu berbalik menyangkal pengakuan sebelumnya. Lantas, akankah Iklima akan tetap dijerat pasal pencemaran nama baik? Atau kasusnya akan berakhir jika Hotman Paris mencabut laporannya? Intinya gini ya, saya sebagai seorang awam yang datang ke ahli lalu diarahkan gitu. Kalaupun di sini ahli tidak mengarahkan, ya tidak akan ada gitu. Nah, harapan kami ini sebagai kuasa hukum ya, kepada siapapun gitu kan yang terlibat langsung, yang mendalangi, yang menjadikan klien kami ini sebagai korban malpraktek dalam menjalankan profesinya, maka monggo pertanggungjawabkanlah secara hukum. Biarkan nanti waktu yang menjawab deh.